Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Maulana. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, mata kuliah Manajemen Mutu. Di sini saya akan membahas tentang HCP. HCP merupakan singkatan dari Hajar Analysis and Critical Control Point, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai analisis bahaya dan pengendalian titik kritis. HCP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang dirancang untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengendalikan potensi bahaya yang dapat muncul selama produksi makanan. Sistem HACP berfokus pada identifikasi dan pengendalian titik kritis dalam proses produksi makanan, di mana bahaya dapat terjadi dan dapat dicegah. Pendekatan ini berbeda dengan metode tradisional yang lebih bersifat responsif, seperti inspeksi akhir produk. HCP memberikan lebih banyak penekanan pada pencegahan daripada deteksi. Langkah-langkah utama dalam sistem HCP melibatkan 1. Analisis bahaya. Hajar analisis. Identifikasi potensi bahaya yang tepat muncul selama produksi makanan. 2. Identifikasi titik kritis. Critical control point. Identifikasi titik kritis dalam proses produksi di mana pengendalian dapat dilakukan untuk mencegah atau menghilangkan bahaya. 3. Penempatan batas kritis, setting critical limit, menetapkan batas kritis atau batas yang dapat diukur untuk setiap CCP guna memantau apakah kontrol yang efektif sedang berlangsung. 4. Pengembangan sistem pemantauan, establishing monitoring procedure, menetapkan metode pemantauan untuk memastikan bahwa CCP tetap berada dalam batas kritis. 5. Tindakan korektif, establishing corrective action, mengembangkan tindakan korektif yang harus diambil jika pemantauan menunjukkan bahwa suatu CCP tidak berada dalam batas kritis. 6. Verifikasi, mengevaluasi secara berkala sistem HCP untuk memastikan bahwa itu efektif dalam pengendalian bahaya. 7. Dokumentasi dan rekam jejak, dokumentasi and record keeping, mencatat semua langkah-langkah dan pemantauan yang dilakukan dalam sistem HCP. Banyak perusahaan di berbagai sektor industri, makanan, dan minuman yang menerapkan sistem HCP untuk memastikan keamanan pangan. Beberapa contoh perusahaan yang menggunakan HCP. 1. Nestle. Sebagai perusahaan makanan dan minuman termuka di dunia, Nestle menerapkan HCP dalam berbagai operasi produksinya untuk memastikan keamanan dan kualitas produknya. 2. Coca-Cola. Perusahaan minuman terkenal ini juga menerapkan prinsip HCP dalam produksi minuman untuk memastikan standar keamanan dan kualitas yang tinggi. McDonald. Restoran cepat saji besar seperti McDonald menerapkan HCP dalam rantai pasokan mereka untuk memastikan bahwa bahan baku dan produk akhir memenuhi standar keamanan dan keamanan pangan. 4. Unilever. Sebagai perusahaan konsumen global yang menghasilkan berbagai produk, Unilever mengintegrasikan HCP dalam proses produksi secara untuk memastikan keamanan dan kebersihan produk. Frozen food. 6. Frozen food. Dan selanjutnya, apa saja kendala HCP? Meskipun sistem HCP hanya dirancang untuk meningkatkan keamanan pangan dan mengidentifikasi serta mengendalikan potensi bahaya, beberapa kendala dan tantangan dapat muncul dalam penerapannya.
Beberapa kendala umum dalam HCP. 1. Keterbatasan sumber daya. Implementasi HCP dapat menjadi tugas yang rumit dan memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk keuangan, tenaga kerja, dan pelatihan khususnya bagi usaha kecil dan menengah. Keterbatasan ini bisa menjadi kendala. 2. Kesulitan identifikasi bahaya yang jarak terjadi. Beberapa bahaya, terutama yang jarang terjadi atau baru muncul, mungkin sulit untuk diidentifikasi atau diperhitungkan dalam analisis bahaya awal. 3. Ketergantungan pada data historis. Analisis HCP seringkali tergantung pada data historis, dan jika data tersebut tidak lengkap atau akurat, dapat menyebabkan kesalahan dalam identifikasi bahaya dan penetapan titik kritis. 4. Tantangan dalam rantai pasokan global. Dalam lingkungan rantai pasokan global yang kompleks, koordinasi dan komunikasi antar pihak yang berbeda dapat menjadi sulit. Ini dapat menjadi kendala dalam memastikan bahwa setiap langkah dalam rantai pasokan dipantau dan dikendali. 5. Kurangnya kesadaran dan pelatihan karyawan. Tingkat pemahaman dan kesadaran yang rendah dari karyawan terkait HACP dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur dan pemantauan efektivitas sistem. Di sini analisis HCP contohnya. Tentang frozen food. Pengertian HCP. HCP adalah suatu sistem manajemen keamanan pangan yang berbasis pada analisis dan pengendalian bahaya yang ada dalam produk pangan. Sistem ini bertujuan untuk menjamin bahwa produk pangan aman untuk dikonsumsi dan terhindar dari kontaminasi mikroba kimia atau fisika. HCP adalah suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan kemungkinan risiko, dan menetapkan ukuran yang tepat dalam pengawasan. Ukuran adalah nilai atau ketentuan yang digunakan dalam pengawasan untuk pencegahan dan pengendalian proses dari suatu produk. Prinsip dasar HCP. Di dalam analisis bahaya, kita akan menemukan 7 prinsip dasar yang terjadi pada produk kita, yaitu 1. Melakukan analisis bahaya terhadap bahan baku, proses produksi, dan pemanfaatan produk pangan. 2. Penetapan titik kritis TCP yang harus dikendalikan untuk mencegah atau mengurangi bahaya. 3. Menetapkan batas kritis limit yang harus dipenuhi untuk memastikan bahwa CCP berada dalam kondisi aman. 4. Melakukan pemantauan terhadap CCP untuk memeriksa apakah batas kritis terpenuhi atau tidak. 5. Menetapkan tindakan korektif yang harus dilakukan jika terjadi penyimpangan dari batas kritis. 6. Melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa sistem HCP berjalan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Melakukan dokumentasi terhadap seluruh prosedur dan catatan yang terhubung dengan prinsip dan aplikasinya. Langkah-langkah HCP. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis bahaya pada HCP yaitu 1. Membentuk tim HCP. 2. Membuat deskripsi produk. 3. Identifikasi rencana penggunaan. 4. Menyusun dengan air proses. 5. Verifikasi dengan alir. Kegunaan HCP. HCP dalam industri pengolahan pangan dan pakan sebagai sistem penjamin keamanan mempunyai kegunaan dalam beberapa hal, yaitu
1. Mencegah penarikan produk yang dihasilkan. 2. Mencegah penutupan pabrik. 3. Meningkatkan jaminan keamanan produk. 4. Pemahaman dan pembersihan pabrik. 5. Mencegah kehilangan pelanggan atau pasar. 6. Meningkatkan kepercayaan konsumen. 7. Mencegah pemborosan biaya atau kerugian yang mungkin timbul karena masalah keamanan produk. Studi kasus pada PT Aerofood ACS Surabaya, industri makanan dan minuman. Di Indonesia merupakan salah satu industri yang cukup potensial. Salah satunya bergerak dalam bidang makanan dan minuman, yaitu jasa catering. PT Aerofood bergerak di bidang catering yang khusus mengelola, menyiapkan makanan dan non-makanan. Visi Aerofood adalah menjadi salah satu perusahaan penyedia layanan in-flight service terbaik di ASEAN dan termuka dalam industri makanan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka PT Aerofood berusaha menerapkan sistem HACCP dalam proses produksinya. 1. Deskripsi produk. Ayam saus tiram merupakan salah satu menu yang disajikan oleh catering penerbangan PT Aerofood. Bahan baku untuk membuat ayam saus tiram yaitu daging ayam yang diberi bumbu seperti saus tiram, garam, merica, dan bumbu penyedap. Pada saat proses pemasakan, produk yang telah selesai dimasak akan disimpan di ruang pendingin untuk dilakukan blast chilling selama kurang lebih 4 jam. Kemudian diambil untuk dilakukan pemorsian dilakukan pada suhu ruangan yang telah ditentukan, yaitu 15 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius dengan waktu tidak lebih dari 45 menit. 2. Pembentukan tim HCP. Di PT Aerofood yang terdiri dari Quality Control, Quality Assurance, dan Safety Officer yang bertugas sebagai pengawasan mutu dan kualitas produk. Pembentukan tim HCP sangatlah penting untuk menjamin pengembangannya. 3. Penyusunan diagram alir. Proses produksi dilakukan dengan mencatat seluruh proses produksi mulai dari penerimaan bahan hingga produk jadi. Diagram alir proses produksi yang dibuat berdasarkan observasi dapat dilihat pada operasional produksi, pengolahan, pengemasan, dan data untuk analisis bahaya mikrobiologis, kimia, dan benda asing, termasuk informasi tentang kemungkinan terjadinya kontaminasi. Identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya bahaya yang ditetapkan. Signifikasi bahaya di mana merupakan hasil antara peluang kejadian dengan tingkat keparahan bahaya. Bahaya yang teridentifikasi pada daging ayam adalah mikroba alami pada daging, yaitu jumlah E. coli. Potensi bahaya mikrobiologis pada daging ayam yaitu mikroba patogen penyebab foodborne disease seperti Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, dan Yersinia enterologia. Sedangkan bahaya kimia pada daging ayam dapat berupa formalin dan bahaya fisika berupa benda asing seperti debu. Batas kritis. DC1 penerimaan receiving. Suhu produksi -8 atau dalam keadaan keras serta tidak ada tanda pernah dicawing. DC2 penyimpanan. Batas kritis. Suhu freezer -18 derajat Celcius dan dalam keadaan keras serta tidak ada tanda-tanda thawing. CCP3 pemasakan. Batas kritis. Suhu inti daging ayam dimasak minimal 74 derajat Celcius. CCP4 blast chilling.
batas kritis suhu Bleaching minus derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius selama 4 jam hingga suhu 5 derajat Celcius. TCP 5 pemanasan. Suhu ruangan 15 derajat Celcius, maka suhu ruangan harus dikontrol seperti chiller. Monitoring dan tindakan koreksi. Monitoring dan tingkatan koreksi. Monitoring suhu inti makanan pada saat pemasakan tidak dilakukan, namun hanya mengukur suhu permukaan makanan. Menggunakan termometer gun, pengolah makanan hanya mengukur tingkat kematangan makanan berdasarkan tekstur makanan tersebut. Tindakan koreksi yang dilakukan adalah bahan yang tidak sesuai spesifikasi ditolak dan dilampirkan berita acara yang diketahui oleh staf quality control, receiving, dan purchasing agar dapat ditindaklanjuti oleh supplier. 7. Verifikasi. Kegiatan verifikasi dengan pengujian mikrobiologis dilakukan secara internal atau departemen DHSE dengan mengambil sampel makanan untuk diuji kandungan mikrobiologinya. 8. Dokumentasi dan pencatatan. Penerimaan, penyimpanan, pemanasan, pemorsian, dan penyimpanan akhir dokumen atau catatan harus meliputi analisis penyebab bahaya, penjelasan CCP, prosedur pengendalian, pemantauan, dan verifikasi serta catatan penyimpanan produser. Terima kasih. Sampai sini sajalah pembahasan tentang HACCP dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.